Koneksi antar materi, tantang, refleksi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kesimpulan dan dibuat oleh Duta Valentino SPD, calon guru penggerak, Angkatan 10, Kabupaten Mempawah. Tujuan pembuatan video adalah calon guru penggerak mampu menimbulkan dan merefleksikan pengetahuan serta pengalaman baru yang diperoleh di modul 1. Diharapkan calon guru penggerak dapat memperoleh pandangan yang lebih dalam tentang arti sejati pendidikan. Kesimpulan ini memungkinkan guru untuk merefleksikan bagaimana pengalaman baru yang diperoleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membentuk perspektif baru dalam pendidikan dan kehidupan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Wadi Surjaningrat. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional di Indonesia dan merupakan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan rakyat dengan semangat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun karakter dan martabat bangsa. Ia memperjuangkan hak pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu dan terpinggirkan. Selain sebagai bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai sastrawan, budayawan, dan pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pertama pada tahun 1945. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April tahun 1959, tetapi warisannya dalam bidang pendidikan terus dikenang dan dihargai hingga kini. Dasar-dasar pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teman saya akan membantu menerangkan bagian ini, silahkan. Terima kasih teman. Kita akan menyelami lebih dalam tentang konsep pendidikan dan pengajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat menarik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan membantu kita memahami perbedaan antara keduanya dan bagaimana pendidikan memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pembentukan karakter anak-anak. Jadi, mari kita mulai. Pendidikan dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek dari proses pembelajaran dan pertumbuhan individu, sementara pengajaran lebih terfokus pada penyampaian materi atau pengetahuan secara langsung. Misalnya, ketika seorang guru memberikan pelajaran di kelas, itu adalah contoh dari pengajaran. Sementara upaya untuk membentuk karakter siswa dan mengembangkan keterampilan sosial mereka adalah bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan sejati dari pendidikan adalah untuk membimbing individu menuju keselamatan dan kebahagiaan yang sejati, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ini berarti pendidikan tidak hanya tentang mengisi kepala dengan fakta dan angka, tetapi juga tentang membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai yang akan membantu siswa menjadi warga dalam anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dipandu oleh saya. Bagian selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah fitrah atau bakat yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap anak memiliki bakat dan potensinya sendiri yang perlu digali dan dikembangkan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam anak. Pendidikan haruslah membantu anak untuk mengembangkan bakat dan potensinya secara optimal. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya untuk memahami dan menghormati hukum-hukum alam dan sosial kultur yang mengatur kehidupan dan interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Pendidikan menurut pandangan ini haruslah sesuai dengan tatanan alam agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi perkembangan individu. Sementara itu, kodrat zaman adalah tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Dunia saat ini berubah dengan cepat dan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mempersiapkan anak untuk hidup di zamannya. Pendidikan haruslah membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Pembahasan selanjutnya adalah asas trikon
Asas ini merupakan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Asas ini terdiri dari 3 prinsip utama. Asas pertama yaitu kontinu yang bermakna berkelanjutan dan tidak terputus. Pendidikan adalah proses yang berkelanjutan dan tidak terputus. Pendidikan harus dimulai sejak dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Asas kedua yaitu konvergen, yang bermakna menggabungkan berbagai aliran pendidikan. Pendidikan tidak boleh terpusat pada satu aliran saja, tetapi harus terbuka terhadap berbagai aliran pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang holistik dan komprehensif. Asas ketiga yaitu konsentris, berpusat pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bakat dan potensi yang dimiliki manusia sejak lahir. Kodrat zaman adalah tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Hai teman-teman, sudah siap untuk menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menarik tentang budi pekerti atau karakter manusia? Ini adalah sesuatu yang sering kali kita dengar, tetapi tahukah Anda apa sebenarnya yang dimaksud dengan budi pekerti? Jadi, mari kita bahas sedikit tentang definisinya. Budi pekerti atau karakter bisa diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing, disebut sebagai karakter yang merupakan jiwa yang berazas hukum kebatinan. Orang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan selalu memikirkan, merasakan, dan menggunakan ukuran, timbangan, serta dasar-dasar yang pasti dan tetap. Apa yang menarik adalah, budi pekerti, watak, atau karakter ini merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Bayangkan, setiap pikiran, perasaan, dan keinginan yang kita miliki, memiliki potensi untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, budi pekerti ini juga membawa kita ke dalam pemahaman bahwa setiap manusia berdiri sebagai manusia dengan dasar-dasar yang bisa saja jahat, namun dapat dihilangkan atau dikurangi. Ini seperti proses menutup atau mengurangi tabiat-tabiat buruk yang mungkin terbawa sejak lahir atau terbentuk dalam diri kita. Jadi, dari penjelasan ini dapat kita lihat betapa pentingnya memahami budi pekerti dalam diri kita. Ini adalah kunci untuk membuka potensi yang tersembunyi dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mari kita terus eksplorasi dan memahami lebih dalam tentang budi pekerti ini, karena di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah falsafah yang penuh makna, yaitu Ing Narsosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berasal dari pemikiran dan ajaran Ki Hajar Dewantara. Ing Narsosung Tulodo di depan memberi teladan, menekankan pentingnya guru atau pendidik sebagai teladan bagi murid-muridnya. Guru harus menjadi figur yang baik dalam perilaku, integritas, dan dedikasi dalam mengajar dan membimbing murid. Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun semangat, menekankan peran guru dalam membangun semangat belajar dan menginspirasi murid-muridnya. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memotivasi, dan mengembangkan potensi murid. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dukungan, mengajarkan bahwa peran guru tidak hanya selesai di kelas, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan di luar kelas. Guru harus siap memberikan dukungan dan bimbingan kepada murid-muridnya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam belajar. Bagian 3, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Saya akan membacakan hasil dari refleksi Duta Valentino sebelum dan sesudah mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 saya berpikir bahwa mendidik adalah proses di mana murid mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar
dan memandang bahwa murid yang baik ketika mendapat nilai ulangan harian dan nilai semester yang sesuai kriteria minimal yang sudah ditetapkan standar sekolah. Saya juga memandang bahwa murid adalah individu yang diibaratkan selembar kertas kosong yang bebas diisi oleh guru. Ternyata pandangan saya belum sepenuhnya tepat. Setelah menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa penting untuk melakukan refleksi mendalam tentang apa yang telah saya pelajari dalam video ini. Saya ingin berbagi refleksi saya setelah memahami konsep-konsep yang mendalam dalam pendidikan. Lewat ajaran Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, saya menyadari bahwa dalam upaya saya untuk menjadi teladan bagi orang lain, membangun diri sendiri, dan membimbing orang lain menuju kesuksesan, saya telah menemukan inspirasi yang luar biasa. Setelah memahami konsep konsentris, konvergen, dan kontinu, saya menyadari pentingnya memahami kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan. Saya juga menemukan betapa pentingnya menggabungkan berbagai aliran pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan relevan. Lebih jauh lagi, saya menyadari bahwa pendidikan bukanlah hanya tentang penerimaan informasi, tetapi merenungkan makna di baliknya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menerapkan konsep-konsep yang saya pelajari dalam praktik pendidikan saya. Bergabunglah dengan saya dalam perjalanan refleksi ini, di mana kita akan merenungkan arti sebenarnya dari pendidikan dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan bijaksana untuk mencapai potensi maksimal kita bersama. Mari kita terus belajar dan tumbuh sebagai pendidik yang lebih baik. Bagian 4, model konstruksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan menerangkan langkah-langkah menuntun segala kodrat siswa di dalam kelas. Pada bagian ini, saya membagi 8 langkah. Saya adalah program dari aplikasi yang membantu mengisi suara dari video yang sudah dirancang oleh Duta Valentino. Karena alasan tertentu, sehingga saya dibutuhkan dan bersedia membantu. Langkah pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur pemahaman awal materi, kebutuhan, minat, kemampuan, dan kebutuhan khusus siswa. Mempertimbangkan keragaman individu dalam hal kecerdasan, gaya belajar, dan latar belakang budaya para siswa. Langkah kedua, saya akan menetapkan tujuan belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memastikan pengembangan siswa secara holistik. Langkah ketiga, saya akan menyusun perancangan aktivitas pembelajaran mencakup koneksi antar materi pelajaran dan pengembangan karakter. Keempat, saya akan menggunakan strategi pembelajaran dengan mengadopsi metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi, proyek, eksperimen, bermain peran, dan pembelajaran berbasis masalah. Saya juga mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif dari semua siswa dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Kelima, melaksanakan evaluasi beragam dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian, termasuk tes, proyek, portofolio, penugasan, dan observasi untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara holistik. Menilai pemahaman, keterampilan, sikap, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Keenam, saya akan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Lalu, saya juga memanfaatkan aplikasi, platform pembelajaran online, multimedia, dan perangkat lunak kreatif untuk meningkatkan pengalaman belajar. Ketujuh, memberi dukungan emosional dan sosial dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan inklusif yang memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan kesejahteraan siswa. Memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan kepada siswa untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Kedelapan, refleksi dan pengembangan berkelanjutan dengan mendorong refleksi terus-menerus dari guru dan siswa tentang pengalaman pembelajaran untuk meningkatkan praktik dan pencapaian belajar, dan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran
dan merencanakan tindakan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.